Assalamualaikum anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar di rumah. Baik anak ibu, sekarang kita lanjut pelajaran ke bab 4 mengenai teks laporan hasil observasi. Ibu yakin kalian sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan teks, laporan, dan hasil. Dan kalian mungkin yang belum paham adalah apa itu observasi. Observasi itu adalah pengamatan, penglihatan, dan pemantauan kita terhadap suatu objek atau benda. Objek atau bendanya itu boleh apa saja yang ada di sekitar kita. Tapi anak ibu, sebelum kita lanjut ke materi, yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, ditekan juga loncengnya biar nanti ada pemberitahuan untuk pembelajaran kita berikutnya. Silakan ditekan subscribe dan loncengnya ya nak. Di sini ibu akan mengajak kalian untuk mengobservasi, melihat dan memantau apa yang ada di belakang ibu. Dari situ nanti kita akan tahu bagaimana cara untuk mengobservasi sehingga kita dapat membuat suatu teks laporan. Jika kita lihat di belakang ibu ini ada pohon, ada awan, ada kupu-kupu, ada bunga-bunga, ada rumput, ada hamparan sungai. Nah, ini nanti kita tulis dan kita simpulkan sesuai dengan apa yang kita lihat dan kita pantau di belakang kita. Nah, begitu cara pembuatan laporannya. Dalam pembuatan laporan teks hasil observasi, langkah yang pertama itu kita harus mengidentifikasi informasi dan teks laporan hasil observasi. Dari situ nanti kita akan mengetahui ciri umum, tujuan teks laporan hasil observasi, dan informasi-informasi dalam teks laporan hasil observasi yang kita buat. Nah, itu langkah pertama untuk pembuatan laporan teks hasil observasi. Apa aja sih ciri-ciri umum teks laporan hasil observasi itu? Yang pertama itu berisi pembahasan mengenai objek tertentu. Ciri yang kedua itu adalah informasi dalam teks laporan hasil observasi itu sudah terklarifikasi. Yang ketiga itu pembahasan yang dipaparkan secara sistematis dan terperinci. Ciri yang keempat itu berisi fakta-fakta yang dibuktikan secara ilmiah. Nah, itulah ciri umum teks laporan hasil observasi. Setelah kita mengetahui ciri-ciri umum teks hasil observasi itu, selanjutnya informasi apa yang ada dalam teks laporan hasil observasi itu. Nah, tujuan penulisan laporan hasil observasi itu adalah untuk mendokumentasikan informasi yang dikumpulkan dari kegiatan observasi yang dilakukan. Setelah pertama kita mengidentifikasi peristiwa dan teks laporan hasil observasi, nah langkah berikutnya adalah menyimpulkan isi teks laporan observasi itu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan gagasan pokok, yang kedua itu menyimpulkan isi teks. Bagaimana sih cara kita menentukan gagasan pokok dalam pembuatan laporan hasil observasi? Langkah yang pertama kita lakukan itu adalah menyimpulkan isi teks untuk menentukan gagasan-gagasan pokok dalam teks tersebut. Nah, gagasan pokok itu biasanya terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi tentang pernyataan-pernyataan yang umum.
Dalam menentukan kalimat utama, kita harus memahami beberapa jenis paragraf berdasarkan kalimatnya. Beberapa jenis paragraf berdasarkan kalimatnya itu yang pertama itu adalah paragraf deduktif, merupakan paragraf yang kalimat utamanya itu terletak di awal kalimat. Jenis paragraf yang kedua itu adalah paragraf induktif, merupakan paragraf yang kalimat utamanya itu terletak di akhir kalimat. Nah, ini kebalikan dari paragraf deduktif. Jenis paragraf yang ketiga itu adalah paragraf campuran. Nah, ini adalah kombinasi antara paragraf induktif dan deduktif. Setelah kita mengetahui gagasan-gagasan pokok yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi, seterusnya kita menyimpulkan laporan tersebut. Langkah-langkah yang kita lakukan dalam menyusun teks laporan hasil observasi yang pertama itu kita harus membaca teks hasil observasi itu secara seksama. Langkah yang kedua itu adalah kita harus mengetahui identifikasi gagasan pokok yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Biasanya gagasan utama itu berisi ide pokok yang terdapat dalam paragraf. Yang ketiga itu kita harus menulis gagasan-gagasan pokok yang sudah kita temukan secara terurut. Langkah yang keempat itu adalah merangkaikan gagasan-gagasan pokok yang sudah diteliti. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih dan Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar.